Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 11 IP 1. Melalui video ini, kami akan memaparkan tentang ideologi demokrasi. Mau tahu pembahasan selengkapnya? Yuk, simak videonya sampai selesai. Definisi demokrasi yang saat ini paling populer digunakan adalah menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16. Menurutnya, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejak 500 tahun sebelum Masehi, terdapat sekelompok kecil orang di Romawi dan Yunani yang telah mengembangkan suatu pemerintahan di mana dalam pemerintahan tersebut rakyat dapat berkontribusi untuk merancang keputusan. Istilah demokrasia pertama muncul di mazhab politik filsafat Yunani kuno, negara kota Athena sebagai negara demokrasi pertama. Plato yang memiliki nama asli Aristoteles adalah orang pertama yang mengemukakan istilah tersebut. Demos berarti rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Kemudian muncul teori-teori kedaulatan monistis untuk menopang paham negara dengan kekuasaan mutlak. Dari reaksi dan tantangan tersebut muncul teori pembagian kekuasaan, di mana kekuasaan dalam suatu negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, atau dikenal sebagai teori trias politika. Pada abad ke-17 dan 18 muncul konsep negara hukum, di mana adanya pembatasan untuk para penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyatnya. Pembatasan itu diadakan dengan adanya supremasi hukum. Selanjutnya, pada abad ke-19 adanya deklarasi tahun 1776 di Amerika dan deklarasi tahun 1789 di Prancis menjadi perkembangan yang revolusioner terutama di bidang hak asasi manusia dan kedudukan yang sama di depan hukum. Dari perkembangan arus sejarah muncul tuntutan-tuntutan bahwa kekuasaan tidak dipegang oleh raja atau monarki maupun segelintir orang atau oligarki, tetapi berada di tangan rakyat atau demokrasi. Merupakan tokoh-tokoh demokrasi di dunia. Yang pertama ada Cleisthenes yang disebut sebagai Bapak Demokrasi Athena. Kata demokrasi pertama muncul pada masa politik dan filsafat Yunani kuno di kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Yang kedua ada Aristoteles yang menyebutkan bahwa demokrasi sebagai mobokrasi atau pemerintahan segerombolan orang. Dia menyebutkan demokrasi sebagai suatu sistem bobrok karena pemerintahan dilakukan oleh massa, sehingga demokrasi rentan akan anarkisme. Namun, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan juga monarki. Yang ketiga ada Montesquieu, yang paling dikenal dengan ajaran trias politikanya, yaitu pemisahan kekuasaan negara menjadi 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Montesquieu, kekuasaan harus dibagi untuk menghindari pemerintahan yang absolut dan menjamin terlaksanakannya kedaulatan rakyat. Trias politika saat ini menjadi salah satu pilar sistem pemerintahan demokrasi. Yang keempat ada Abraham Lincoln yang menyebutkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya ini adalah tokoh demokrasi yang terkenal di Indonesia. Yang pertama adalah I.R. Soekarno. Soekarno menyebutkan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan rakyat. Lebih lanjutnya lagi, bagi Soekarno, demokrasi adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Yang kedua ada B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah salah satu peletak demokrasi di Indonesia dan tokoh kebebasan pers di Indonesia. Karena kebijakan pemerintah Habibie lah, demokrasi multipartai, otonomi daerah, dan kebebasan pers bisa hidup di Indonesia. Diketahui, kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia, di mana jika pers diberikan kebebasan, itu berarti adanya demokratis yang meluas di tanah air.
Lalu selanjutnya ada ciri-ciri ideologi demokrasi. Ciri-ciri yang pertama yaitu kebebasan menyampaikan pendapat. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu contoh hak asasi manusia. Kebebasan ini penting karena dalam pelaksanaan demokrasi, pendapat rakyat merupakan suatu hal yang utama. Yang kedua, senantiasa mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Karena ideologi demokrasi sangat berdasar kepada kuasa rakyat, maka musyawarah mufakat dijadikan suatu wadah untuk menampung berbagai pendapat dari rakyat. Lalu yang ketiga, tidak terdapat adanya diskriminasi dalam berbagai bidang. Diskriminasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, tingkat ekonomi, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Ketika kita memiliki ideologi demokrasi, maka keberadaan diskriminasi merupakan hal yang sangat jarang. Yang keempat, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Arti dari kebebasan bertanggung jawab ialah kebebasan dengan tetap memperhatikan hak-hak orang lain. Dengan begini, maka ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat menjadi mudah untuk dijaga. Lalu yang kelima, terbuka terhadap kritik dan saran. Orang yang memiliki ideologi akan merasa bahwa kritik dan saran merupakan salah satu alat agar mereka dapat memperbaiki diri. Dengan adanya sikap ini, pembangunan juga dapat dengan mudah dilaksanakan. Sejarah demokrasi di Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi yang dapat dibuktikan dari sudut pandang empirik bahwa sistem demokrasi ini dapat dilihat dari alur sejarah politik di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa ini, pelaksanaan demokrasi masih terbatas. Elemen-elemen demokrasi pun belum sepenuhnya terwujud karena kondisi yang tidak memungkinkan, dan pada masa itu pemerintah masih tetap fokus untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah demokrasi parlementer pada periode 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian undang-undang, dan masa demokrasi parlementer merupakan masa di mana semua elemen demokrasi dapat ditemukan, mulai dari akuntabilitas yang tinggi, berkembangnya partai politik, pelaksanaan pemilu, kebebasan pers, dan lainnya. Yang ketiga adalah masa demokrasi terpimpin pada periode 1959 sampai 1965. Masa ini terjadi penerbitan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi ini merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa parlementer. Yang keempat adalah masa pemerintahan Orde Baru dalam periode 1965 sampai 1998. Dalam perjalanan pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presidenlah yang menjadi pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Elemen-elemen demokrasi pun tidak diperhatikan, mulai dari rotasi kekuasaan yang sangat kecil, rekrutmen politik yang tertutup, dan terbatasnya pers. Yang terakhir adalah masa Orde Reformasi dalam periode 1998 sampai sekarang. Masa ini terjadi pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Soeharto kepada Presiden B.J. Habibie. Demokrasi yang diterapkan pada masa ini adalah demokrasi Pancasila, dengan pelaksanaan pemilu yang jauh lebih baik, rotasi kekuasaan mulai kembali dilaksanakan, dan hak dasar rakyat pun terpenuhi. Selanjutnya ada kelebihan demokrasi, di antaranya yang pertama, melindungi kepentingan rakyat, yaitu demokrasi mengedepankan rakyat. Mengapa demokrasi mengedepankan rakyat? Karena demokrasi berprinsip oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Yang kedua, memiliki prinsip kesetaraan. Setiap warga negara itu sama atau setara. Dapat dikatakan juga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Ketiga, pemerintahan menjadi stabil,
yaitu keputusan pemerintahan dipertimbangkan hingga matang dan disusun dari usulan wakil rakyat. Keempat, sedikit berpeluang ke revolusi, yang berarti karena demokrasi bersumber dari keputusan rakyat, maka peluang terjadinya pemberontakan dari rakyat sangat kecil. Nah, setelah kalian mengetahui kelebihan dari demokrasi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari demokrasi. Yang pertama adalah pemerintahan oleh orang yang tidak kompeten. Dalam demokrasi, terkadang kita menemukan orang-orang yang tidak cocok di posisi pemerintahan tersebut, karena setiap warga negara dapat menduduki posisi tersebut. Yang kedua adalah pemilihan tidak tertarik pada pemilu. Contohnya, persentase pemilihan dan pemilu kebanyakan tidak sampai 90%. Tahu gak sih kenapa? Karena banyak apatis dan pemilih golput daripada menentukan pilihannya yang tidak sesuai. Yang ketiga adalah pengaruh kuat dari partai politik. Contohnya, banyak kader dari partai politik mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat. Yang keempat adalah penyalahgunaan dana rakyat. Contohnya, banyak ditemukan penyalahgunaan dana dan cenderung terjadi korupsi dalam pengelolaan keuangan. Nah, mungkin sekian dari pembelajaran tentang materi demokrasi. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah kalimat. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.